Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, di Multitalenta Channel. Jadi, untuk hari ini saya ingin ajak teman-teman semua untuk berlibur ya, berwisata di Gunung Galunggung. Nah, di sana nanti ada tempat pemandian air panas. Nanti kita coba kasih tahu nih ke teman-teman ada apa aja di wisata Gunung Galunggung itu ya. Nah, ini saya untuk perjalanannya mulai dari Raja Polah namanya, teman-teman. Jadi nanti perjalanan yang saya tempuh kurang lebih kalau dari Google Map itu 21 km untuk sampai ke wisata Gunung Galunggung. Oke, jadi teman-teman nanti bisa tahu ya, oh ternyata untuk ke Gunung Galunggung itu perjalanannya seperti ini. Nah, oke. Jadi ini yang teman-teman bisa lihat di depan itu ada masjid, itu namanya Masjid Al-Fatah ya. Ini kita sudah masuk ke daerah Cisayong. Nah, jadi ini adalah pesantren Idrisiyah. Jadi patokannya adalah masjid ini, teman-teman. Sebelum nanti ada pertigaan, kita belok ke arah kanan. Ini masjidnya cukup gede, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mampir sholat bisa tuh teman-teman ke situ. Nah, ini maju sedikit dari Masjid Al-Fatah tadi, kemudian kita belok kanan. Nah, ini kita sudah masuk ke Jalan Raya Cisayong, teman-teman. Di sini juga kalau seumpamanya kita mau menggunakan angkot yang berwarna kuning tadi ke Galunggung itu sebenarnya juga bisa. Cuman saya memang belum pernah coba sih, teman-teman, pakai angkot ke Gunung Galunggung. Untuk biayanya berapa itu saya juga belum tahu ya. Cuman itu ada yang menggunakan angkot ke Gunung Galunggung. Nah, kemudian ini kita belok kiri. Habis itu nanti di sini kita ketemu lapangan sepak bola. Namanya lapangan sepak bola Sakti Lodaya. Nah, ini nanti di depan. Ini lapangannya cukup bagus nih, teman-teman. Ini sempat viral juga waktu itu. Oke, kita terus lurus. Nah, di depan itu nanti ada lapangan. Nah, lapangannya posisinya adalah sebelah kiri. Nah, ini sudah mulai kelihatan, teman-teman. Ini adalah lapangannya ya. Nah, setelah lapangan ini kita masih lurus. Nanti ada pertigaan, kita belok ke arah kiri. Nah, ini kita sudah masuk ke Jalan Cisinga, Ciawi Singaparna. Jadi kalau tadi kita lewat Cisayong, Jalan Raya Cisayong, nah sekarang kita sudah masuk ke Jalan Cisinga. Nah, kemudian ini kalau lurus itu ke Singaparna, ke kanan itu ke objek wisata Galunggung, dan kalau ke kiri itu kita ke kota Tasikmalaya. Nah, kita ambil kanan, teman-teman. Nah, di sini kita dikasih tahu tuh kalau ke kawasan wisata Gunung Galunggung itu sejauh 4 km lagi. Jadi kita naik ke atas ke arah gunungnya itu dari perempatan ini kurang lebih 4 km.
Nah, oke. Lanjut, ini adalah pintu masuknya teman-teman. Jadi kita sudah memasuki kawasan Gunung Galunggung. Sebelumnya kita bayar tiket dulu teman-teman. Jadi ini ada pos penjagaannya. Nanti kita diberhentikan sama petugasnya, kemudian ditanyain nih berapa orang, karena dia hitungannya adalah orang. Nah, kemarin itu saya 4 orang, jadi 2 orang dewasa, 2 anak kecil. Nah, si bapaknya bilang dihitung 3 saja. Jadi bisa dilihat teman-teman ya. Jadi untuk roda 4 itu parkirnya harganya 5.000 tiketnya. Kemudian untuk biaya per orangnya itu 11.000. Nanti di sini saya tampilkan untuk struknya teman-teman. Nah ini ya, ini untuk parkir roda 4 5.000. Kemudian untuk biaya per orangnya adalah 11.000. Jadi saya itu dimintain 33.000 karena 3 orang. Nah ini kita sudah mulai memasuki kawasan wisata Gunung Galunggung teman-teman. Nah ini kalau bisa teman lihat ya, ini kita sudah memasuki area parkir dari wisata Gunung Galunggung. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk area parkir wisata Gunung Galunggung ini cukup luas sekali ya. Jadi bisa menampung kendaraan-kendaraan para pengunjung pada saat high season. Jadi dia ada lokasi yang pertama, nah ini di daerah seputaran ini juga tempat parkir. Teman-teman bisa pilih mau parkir di sebelah mana, baik itu parkir motor kemudian maupun parkir mobil. Nah ini tempat-tempat jualan ya teman-teman. Nah ini masih pada tutup karena memang saya ke Gunung Galunggung ini pas hari biasa ya, hari Senin saya kesini. Jadi memang lebih sepi. Nah ini saya coba muter dulu ya, muter untuk memperlihatkan ke teman-teman tempat parkirannya. Ini bisa dilihat toko-tokonya pada tutup. Ini kalau hari Sabtu dan juga Minggu ini tokonya buka semua teman-teman, itu jual baju, souvenir dan lain sebagainya. Nah ini lokasi parkirnya seluas ini ya teman-teman. Kemudian di ujung itu juga ada parkiran lagi kalau seumpamanya di area ini itu nggak muat. Jadi ada tempat parkir lagi. Nah itu ke bagian bawah itu teman-teman, itu juga tempat parkir. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu pasti dipakai tuh, karena pengunjungnya benar-benar rame teman-teman. Nah ini tempat jualan makanan ringan, bakso, kemudian nasi dan segala macam ada di sini. Oke, ini kita coba mau ke air panas yang di bagian atas. Jadi ada 2 area ya teman-teman di sini. Ada tempat pemandian air panas yang gratis, nanti saya kasih tahu di akhir video. Kemudian ada yang berbayar. Jadi untuk yang berbayar ini lokasinya nanti ada di bagian atas. Ini kita coba jalan. Nah ini jalannya kebetulan sudah di beton ya teman-teman, udah dicor. Kalau dulu terakhir saya kesini ini masih tanah ya. Jadi kalau pas lagi rada hujan tuh lumayan becek. Ini juga banyak tempat jualan makanan, gorengan di sini. Sebagian toko masih pada tutup karena memang tadi ya, ini saya kesini di hari weekday, hari Senin. Bener-bener lumayan sepi sih kalau seumpamanya hari biasa.
Dulu saya pernah pas hari libur Sabtu dan Minggu, wah benar-benar rame teman-teman di sini. Nah, saya ke Gunung Galunggung ini karena mau lihat tempat jacuzzi yang baru nih, atau bak mandi, bak berendam air panas yang baru. Ini baru dibuka juga, jadi penasaran, makanya saya kesini. Sekalian ini saya buat video agar bisa menggambarkan ke teman-teman semua nih. Oh, ternyata untuk wisata Gunung Galunggung itu di tahun 2026 ini seperti ini pemandangannya saat ini. Udah mulai tertata rapi, bagus. Dan tentunya di sini ya udaranya seger ya teman-teman. Namanya di daerah pegunungan, jadi emang benar-benar seger ya. Nah, ini kita disambut selamat datang di Cipanas Galunggung. Kita disambut gapura. Oke, nah ini dia. Wah, ini kalau teman-teman mau nempel stiker, boleh nih di sini nih, meninggalkan jejak. Mau tanda tangan, tulis-tulis juga boleh. Nah, jadi untuk area di atas ini adalah area pemandian yang berbayar. Nah, ini 11.000 per orang teman-teman. Saya coba perlihatkan ya. Nah, itu untuk loketnya, untuk pembayaran tiketnya. Jadi kalau teman-teman mau mandi di kolam pemandian yang ini bayar 11.000 per orang. Nah, ini saya coba perlihatkan. Nah, untuk kolamnya seperti itu teman-teman. Jadi ada perosotan untuk anak kecilnya. Nah, kemudian ini yang baru. Jadi yang baru ini adalah terkait pemandian kamar rendam, jacuzzi. Nah, ini baru banget dibuka teman-teman. Makanya saya penasaran, saya coba ke sini. Nah, ini kita coba ke tempat pemandian air panasnya. Nah, ini kalau teman-teman coba, ini airnya hangat teman-teman. Ya, karena memang dari bagian atas, pemandian bagian atas, dia dibuangnya ke selokan ini tadi. Jadi airnya hangat. Oke, ini bangunannya benar-benar baru dibuka di awal tahun 2026 kemarin. Nah, ini juga masih ada papan bunganya nih teman-teman. Nah, ini terkait price listnya. Jadi untuk 1 jamnya itu, satu kamar itu kamar mandinya 100.000. Itu muat untuk 4 orang teman-teman. Jadi di sini per jam ya teman-teman. Jadi 1 jam adalah 100.000. Dan untuk satu kamar jacuzzi itu tadi itu muat untuk 4 orang. Nah, di sini ada, kalau saya hitung ada 6 kamar mandi bak rendam. Ini untuk Harmoni Anggrek, nama kamarnya, kemudian Harmoni Melati, kemudian Harmoni Mawar. Nah, kalau yang untuk nama-nama bunga ini adalah untuk yang perempuan. Nah, ini ada Raja Wali, kemudian Elang, dan juga satu lagi ada Cendrawasih. Nah, yang untuk nama-nama burung ini untuk yang laki-laki. Jadi kalau teman-teman 4 orang laki-laki, nah ini akan diarahkan ke bagian yang nama-nama burung tadi ya. Nah, ini karena saya satu keluarga, jadi ini saya dapat yang di Harmoni Anggrek. Kita coba masuk ke dalam ya teman-teman. Seperti apa sih dalamnya? Nah, seperti inilah untuk bagian dalamnya. Jadi ada handuk,
disediakan, air minum juga disediakan, kemudian ada showernya juga. Nah kemudian itu atapnya terbuka ya teman-teman, jadi untuk sirkulasi udaranya. Nah ini untuk bak rendamnya seperti itu. Jadi bak rendam ini atau kamar bak rendam ini muat untuk 4 orang. Nah ini tadi tiketnya ya teman-teman, jadi 100.000 untuk 1 jam. Jadi kalau teman-teman mau mencoba ini worth it sih menurut saya. Oke, ini saya coba ke area yang lain ya. Jadi tadi ada jacuzzi, udah kita lihat bagian dalamnya. Kemudian ini yang kolam terbuka tadi yang harganya 11.000, kita coba ke atas, ada lagi teman-teman. Nah ini kita coba ke atas, sekalian olahraga. Nah itu tempat jacuzzi tadi bangunannya di bagian kiri. Nah di bagian atas ini juga banyak warung-warung yang jual makanan ataupun oleh-oleh seperti baju, souvenir dan lain-lain ya. Cuman sekali lagi teman-teman ya, karena ini saya kesininya hari Senin, jadi banyak toko-toko yang tutup. Nah kalau hari Sabtu Minggu ini toko-tokonya pada buka semua nih teman-teman, karena memang benar-benar rame pengunjungnya kalau weekend itu. Nah itu kan banyak yang tutup ya teman-teman tokonya, sayang sekali. Jadi ada 2 lokasi. Yang lokasi bawah tadi bisa untuk belanja souvenir ataupun oleh-oleh. Nah di sini juga bisa. Nah untuk loketnya adalah di bagian depan itu teman-teman. Wah ini saya perlihatkan jacuzzi-nya tadi. Nah itu adalah loketnya, masuknya dari situ. Tapi karena saya nggak akan masuk ke area tersebut, jadi saya coba lihat dari bagian atas saja. Nanti saya akan ke bagian atas supaya terlihat ini bagian yang berbayar ini gimana sih untuk penampilannya. Nah ini saya coba jalan di bagian atas, mau melihat bagian kolam pemandian air panas yang bagian atas. Jadi ini kita melewati toko-toko makanan, warung-warung makanan, kemudian ada oleh-oleh juga di sini, boleh teman-teman kalau mau beli. Sayang banget ya teman-teman, pada tutup. Hanya sebagian saja yang buka, karena memang kondisi pengunjung agak sepi kalau hari biasa. Jadi toko-tokonya pada tutup. Nah ini teman-teman kalau semuanya mau berendam di sini juga bisa. Kalau ini seharusnya masih gratis ya teman-teman, yang di sebelah sini. Karena kalau saya lihat di sini nggak ada penjaganya. Atau mungkin karena hari biasa ya, jadi nggak ada penjaganya. Tapi kalau untuk lokasi tiketnya ini ada sebenarnya teman-teman. Nah, ini juga lokasi tempat berendam juga.
tapi nggak terlalu dalam. Nah kalau mau ke air terjun itu bisa teman-teman lewat sini, cuman memang kita harus jalan lumayan rada jauh dikit. Saya nggak akan ke sana ya teman-teman, jadi saya pengen memperlihatkan saja ini kolam pemandian air panas yang berbayar. Nah ini adalah lokasinya untuk yang berbayar tadi, yang loketnya di bagian depan tadi teman-teman. Nah ini ada saung-saungnya juga, itu ada wisata juga yang berbayar. Ini terakhir kali kesini saya masuk itu 20.000 per orang untuk biayanya. Ini saya sudah pernah masuk ke sini juga untuk berendam. Memang ya dia lebih bersih memang dibandingkan yang bagian bawah yang gratis. Nah ini juga di sini tersedia musola kalau mau sholat teman-teman, dan juga ada toiletnya juga, jadi memang disediakan juga. Jadi di bawah ada musola, di bagian atas ini juga ada musola juga, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Nah jadi memang kolam pemandian yang di bagian sini memang karena dia paling atas, jadi airnya itu masih bersih. Nah itu bisa dilihat dari sini ya. Ini saya karena nggak bayar, maksudnya nggak bayar tiket masuk yang di depan tadi, jadi saya hanya bisa memperlihatkan dari bagian atas ini teman-teman. Karena memang tujuan saya ke sini itu pengen nyobain jacuzzinya tadi. Nah ini tempat jalan masuknya itu lewat situ teman-teman. Oke, ini kita coba kembali lagi. Nah, ini adalah pos jaganya ya, atau pos tiket masuknya di situ tadi. Suasana untuk di bagian atas itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini juga bisa kalau teman-teman sekeluarga besar gitu ya, mau bawa makanan sendiri boleh. Nah itu bisa duduk-duduk tadi di bawah pohon-pohon tadi, nanti tinggal sewa untuk tempat duduknya atau tikarnya ya. Oke, ini kita coba kembali lagi. Jadi udah saya perlihatkan di bagian atas itu ada apa aja. Ini memang untuk wisata Gunung Galunggung ini sangat recommended sih. Dalam artian harganya juga cukup murah. Wah, di sini juga harus hati-hati teman-teman, banyak monyet ya di sini. Takutnya nanti kalau teman-teman bawa makanan itu bisa diambil sama monyet-monyet yang ada di sini. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Nah oke, kita udah turun, udah selesai. Ini kita coba tampilkan lokasi pemandian air hangat yang gratis teman-teman. Jadi ada di bagian ujung. Nah ini yang saya bilang tadi, di sini adalah tempat souvenir ataupun baju atau oleh-oleh, bisa di sini beli. Nah ini musola yang di bagian bawah, di kawasan bagian bawah. Oke, ini memang banyak pengunjung itu yang mengunjungi di bagian yang free ini ya teman-teman, yang gratis ini.
Ya namanya juga gratis ya teman-teman. Jadi memang pengunjung ataupun wisata itu lebih suka untuk yang gratis-gratis. Karena menurut saya untuk yang kolam renang yang gratis ini juga cukup luas. Ada dua kolam renang, ada 2 kolam pemandian air hangat, dan juga ada tempat gazebo-gazebonya juga disediakan. Nah, ini untuk kolam pemandian air hangat yang bagian pertama ini ya. Jadi di sini pun lokasinya sudah luas teman-teman. Jadi kalaupun kita datangnya hari kerja ya, hari biasa, hari Senin sampai Jumat, menurut saya untuk berendam di kolam hangat ini sudah cukup, karena memang pengunjungnya sedikit. Ini bisa dilihat ya, pengunjungnya dikit. Kalau hari Sabtu dan Minggu memang benar-benar ramai teman-teman. Nah, ini untuk bagian yang keduanya. Jadi bersebelahan tapi dia rada di bawah sedikit. Ini juga ada tempat pemandian atau kolam renang air hangat. Ini nggak rame-rame banget teman-teman. Nah, jadi di sini untuk kolam yang gratis ada 2. Yang pertama tadi ini di sini, kemudian yang di bagian bawah tadi ini berdekatan teman-teman. Nah, ini saya pernah waktu itu hari Minggu kesini dan nyobain yang bagian kolam gratis ini. Ini benar-benar penuh teman-teman. Jadi kalau mau kesini lebih baik hari-hari biasa aja, Senin sampai Jumat ini pasti sepi. Nah, kalau lagi sepi kayak gini ya enak nih teman-teman. Kalau lagi penuh kadang-kadang kita pun gazebo tidak kebagian teman-teman. Nah, ini untuk kolam yang keduanya tadi ya. Untuk yang ke bawahnya ini bisa lewat sini. Nah, ini yang jalan datarnya ya. Nah, atau lewat yang bagian ujung tadi yang lewat tangga. Nah, itu. Ini juga bisa nyewa bebek-bebekan di sini untuk anak-anak. Dan di sini juga kalau mau bawa makanan itu juga boleh sih teman-teman. Jadi tinggal nanti sewa alasnya aja. Jadi boleh bawa makanan. Kalau semuanya di gazebo-nya udah penuh, kita nggak dapet tempat, itu bisa di bawah pohon tadi, di bawah pohon ceri tadi. Ini kolamnya udah cukup bersih juga sih di sini teman-teman. Jadi worth it juga menurut saya. Nah, ini tempat penyewaan pelampung ya, ban untuk anak-anak. Jadi ini ada kolam untuk bagian anak-anaknya dan juga ada yang untuk orang dewasanya yang di bagian kolam besarnya itu tadi. Nah, ini untuk tikarnya atau alasnya itu sewa juga ya teman-teman, 10.000. Nah, ini untuk yang area kolam dewasa. Nah, mungkin sekian dulu untuk video terkait wisata dari Gunung Galunggung. Jadi di Gunung Galunggung ini sebenarnya ada 2 lokasi wisata ya. Yang pertama tempat pemandian air panas yang sudah saya videokan tadi. Nah, kemudian ada juga kita bisa melihat kawah Gunung Galunggung. Nah, itu nanti mungkin saya buatkan video selanjutnya ya teman-teman. Itu dulu dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua terkait wisata Gunung Galunggung.